siap belajar? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau sudah siap belajar, silakan bukunya ditaruh di atas meja peralatan untuk belajarnya. Dan sebelum kita belajar, ada baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan untuk mengambil berkah kita pada hari ini, untuk mendapat pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, oke, di sini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya, oke. Coba dulu ya. Rika Yuliana, Saya, Bu. Oktarina, Saya, Bu. tugas yang kemarin Ibu kasih apakah sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Silakan anak-anak dikumpulkan. Sebelumnya kita lihat dulu kebersihan di sekeliling kita apakah sudah bersih, karena jika belum Sudah bersih bersih, Ibu Bu. tidak akan memulai pelajaran kita hari ini. Sudah bersih sih, Bu. Oke. Nah, sekarang tidak ada lagi mata kalian kiri kanan melihat kemana ya. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Ada yang tahu pelajaran apa kita minggu kemarin? Demokrasi, Bu. Oke, bagus. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan kembali tentang lembaga-lembaga negara di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kan minggu kemarin sudah kita bahas apa saja ciri-cirinya, tujuan, manfaat, dan tugasnya. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan tentang lebih detail tentang tugas dan wewenang kelembagaan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa saja lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari apa? Yang pertama, Lembaga eksekutif, kedua, legislatif, yang ketiga. yudikatif. Oke, lembaga eksekutif dibagi menjadi dua, yaitu Presiden dan wakil presiden. yang kedua lembaga legislatif dibagi menjadi tiga, yaitu DPR, MPR, DPD. Oke, nah yang terakhir yaitu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif dibagi menjadi tiga, yaitu MA, MK, dan KY. Oke, sepertinya sudah pinter semua ya anak-anak Ibu. Nah, di sini tolong diperhatikan karena Ibu akan memberikan pertanyaan untuk kalian di akhir pembelajaran Ibu. Dan jangan sampai tidak tahu ya, karena perhatikan ke depan, oke? Oke, Bu. Oke. Yang pertama yaitu yang tadi ada lembaga kekuasaan eksekutif. Lembaga kekuasaan eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden. Nah, tugas dan wewenang presiden dan wakil presiden yaitu presiden adalah untuk sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintah dan menetapkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintahan. Serta yang kedua yaitu apa? Apa? Ayo. Yang kedua yaitu yang tadi sudah kita jelaskan, apa itu tadi? Eksekutif, presiden dan wakil Presiden. Nah, tugas wakil presiden yaitu mendampingi presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya serta melantik apa? Melantik MPR. Betul. Oke, betul. Nah, kita lanjut yang kedua yaitu lembaga legislatif. Lembaga legislatif ada apa? MPR, DPR, dan DPD. Oke, lembaga DPR adalah merupakan lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang dan sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa? Apa tugas MPR? DPR. Atau MPR? DPR. DPR membentuk undang-undang dasar. Terus? Merancang undang-undang dasar, Bu. Terus? Oke, bagus saudari Rika. Tepuk tangan untuk saudari Rika. Oke, baik, bakal jelaskan ya. Tugas DPR
memberikan persetujuan Perpu serta menetapkan APBN bersama Presiden. Dan yang kedua yaitu MPR. MPR merupakan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilu. Nah, dan yang ketiga yaitu DPD. DPD yaitu memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU Perpajakan, Pendidikan, dan Agama. Nah, itu tadi lembaga eksekutif dan legislatif. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Bu. Sudah paham ya? Nanti Ibu tanya loh. Oke, nah yang terakhir yaitu yudikatif. Apa tadi yudikatif? MA, MK, dan KY. Oke, pinter semua. Nah, MA adalah memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan rehabilitasi dan gerasi. Nah, yang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan sengketa dan sengketa tersebut diberikan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Serta yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dalam wewenang lainnya untuk mengangkat kehormatan dan keluhuran serta perilaku hukum. Apakah jelas? Jelas, Bu. Oke, untuk menghidupkan suasana di sini ayo kita tepuk dulu, tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, anak-anak, apakah ada yang bisa mengulangi lembaga-lembaga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 tadi itu apa? Saya Bu. Apa coba? Lembaga-lembaga negara Indonesia menurut undang-undang yang pertama lembaga eksekutif Ya. terbagi atas dua, yaitu yang pertama presiden dan yang kedua wakil presiden. Ya. Lembaga negara yang kedua yaitu legislatif terbagi atas tiga, yang pertama DPR, MPR, dan DPD. Oke, bagus. Lembaga negara yang ketiga yaitu yudikatif terdiri atas tiga, yang pertama MA, MK, dan KY, Bu. Oke, bagus. Tepuk tangannya mana untuk Saudari Rika? Nah, di sini Ibu akan membagi dua kelompok. Ini amati terlebih dahulu sebelum Ibu menanyakan apa itu tadi. Silakan diamati ya. Oke, nah kalau sudah diamati, kita cocokkan dengan yang ada di sini ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, Bu. kita di sini belajar tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 karena tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja lembaga-lembaga dan kewenangan lembaga-lembaga negara di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Oke? Oke, Bu. Sekarang silakan saudari siapa yang ingin maju untuk menjawab pertanyaan tadi, siapa eksekutif, legislatif, dan yudikatif dikelompokkan menjadi kemana dan dicocokkan di sini. Saya, Bu. Silakan saudari Rika. Ditulis. Iya, ditulis. Gimana? Ini. Iya, Bu. Iya. Tidak dulu, Dak. Tidak dulu. Oke, tadi kan sudah kita mengerjakan tugas, kuis sudah diselesaikan. Nah, di sini Ibu akan memberi kesempatan untuk kalian. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu.
Iya, silakan. Mana Bu? Tidak mana Bu? Yang di eksekutif, Iya. masa jabatan presiden dan wakil presiden itu harus 2 periode atau 1 periode Bu? Iya. Terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari saudari Rika, masa jabatan presiden apakah harus 1 periode atau 2 periode? Nah, jabatan presiden di sini bisa dengan 2 periode. 1 periode yaitu 5 tahun dan 2 periode yaitu 10 Tahun. Oke. Jadi presiden itu bisa menjabat dengan 2 Periode. Oke, baiklah. Itu tadi pertanyaan dari saudari Rika. Apakah ada yang ingin masih bertanya? Silakan saudari Okta, silakan Nak. Bu, MK itu ini apa di coba ditanya dah. Apa? Kalau belum ada yang mengerti, silakan untuk ditanyakan. Ibu tidak akan marah kok. Tidak jadi Bu. Gak jadi. Kenapa? Nggak apa-apa. Kan kita di sini belajar untuk saling berinteraksi. Mau nanya silakan, nggak apa-apa. Baiklah. Manggilin. Jika tidak ada, Ibu akan kasih tugas untuk kalian. Ya Bu. Ya Bu. Nah, kerjakan halaman 145. Di situ kan ada bagian B dan C. Kerjakan, dikumpulkan minggu depan. Ya Bu. Nanti kita diskusikan bareng-bareng di sini. Siap Bu. Siap? Siap Bu. Oke, nah ini tadi Ibu ada reward untuk kalian yang menjawab pertanyaan dan bertanya kepada Ibu. Silakan maju. Silakan maju. Yang merasa tadi bertanya dan menjawab pertanyaan Ibu, silakan maju. Oke, untuk yang lainnya jangan berkecil hati ya, karena ini sebagai motivasi untuk kalian untuk tidak malu bertanya nantinya ke depannya. Oke? Oke. Silakan maju. Harus saling Bu. Harus saling Bu. Baiklah, mungkin itu tadi dari penjelasan dari Ibu. Jika kalian belum dapat melakukan sesuatu hari ini yang kalian inginkan, maka kalian akan mendapatkan esok hari dengan berusaha dan bekerja Keras. Oke, mungkin itu tadi ya tugasnya. Jangan lupa dikumpul di rumah, harus diperhatikan lagi, dipelajari, jangan sampai di sini saja. Oke? Ya Bu. Ya Bu. Baiklah, mungkin itu tadi pembahasan dari Ibu. Jika Ibu ada salah kata, mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.